ternyata ada beberapa penyimpangan standar operasional procedure yang dilakukan oleh Kominfo sejak Budi Ari ini menjabat. Ada salah satu misalnya contohnya gini, ada salah satu tersangka AK gitu atau Adi lah. Ini udah beredar di media sosial. Dia ini sebenarnya sudah pernah ikut tes untuk masuk ke Kominfo tapi nggak lulus. Tapi ternyata beberapa hari kemudian dia dipanggil lagi melalui jalur khusus, dia direkrut. Dan beberapa orang luar direkrut dengan cara yang serupa untuk kemudian dijadikan tim untuk melakukan pemblokiran dan juga ngurusin soal judol ini. Dan ironisnya lagi, dia dibuatkan satu kantor khusus yang disebut oleh polisi dalam beberapa hari ini. Kantor itu disebut sebagai kantor satelit. Dan ini terpisah dari kantor Kominfo. Nah ternyata ini punya diskresi yang luar biasa ternyata. Artinya dia ini seolah-olah menjadi geng judol. Jadi orang-orang Kominfo menyebutnya geng judol. Memang gestur sehari-harinya kalau datang ke kantor itu tengil dan head on semua. Ya dia pakai jamnya itu yang bermerek dan harganya jutaan, mahal sekali, miliaran bahkan. Artinya ada beberapa kecurigaan-kecurigaan di kalangan internal sendiri karena dia punya kekuasaan yang luar biasa dan bahkan menyalahi SOP-SOP yang sebenarnya seharusnya sudah tertuang di dalam nomenklatur Kominfo sendiri. Nah ini kan menjadi pertanyaan, kemudian ada 11 orang yang ditangkap itu dan disitulah terkuak semua dari pengakuan mereka bahwa mereka menutup situs tapi sebagian ada juga yang diprotek. Dan bahkan praktek itu juga sudah terjadi sejak lama menurut pengakuan mereka. Ini saya dengar-dengar dari teman-teman di kepolisian. Ternyata mereka juga sudah lama melakukan itu jauh sebelum Budi Ari. Misalnya begini, Kominfo ini menjadi battleground gitu. Pertempuran antar judi online ini, antar bandar. Kalau ada pesaingnya, dia kemudian meminta kepada Kominfo untuk mencekal ini. Sehingga dicekallah itu dengan bayaran pesaingnya ini, kompetitornya ini, sehingga judol yang dimiliki oleh pesaingnya ini jadi naik. Dan ketika orang yang dicekal ini ingin diloloskan lagi untuk online lagi, dia harus bayar 250 sampai 300 juta per situs. Nah ini praktek yang sudah biasa terjadi di situ. Dan yang kemudian pada zaman Budi Ari inilah yang terjadi berbagai kesalahan yang berlapis-lapis, baik secara regulatif maupun pembentukan dari tim orang luar yang sama sekali tadinya bukan pegawai Kominfo, tapi diberi kekuasaan yang penuh oleh menteri. Pasti oleh menteri. Nggak mungkin orang luar datang ngacak-ngacak soal regulasi segala macam kalau tanpa sepersetujuan dari yang pucuknya. Dan ini memang dekengan pusat nih. Memang ini dekengan pusat. Dan di situ ada salah satu tersangka juga namanya Tony, ini teman dekatnya Budi Ari yang ternyata dia menjadi korlapnya dari tim ini. Nah ini udah ditangkap di rumah adiknya dengan banyak sekali barang bukti termasuk uang 50 miliar cash yang sudah dipak-pak di rumah adiknya. Nah ini pasti sedang pendalaman dari pihak Polri. Kalau persoalan-persoalan beberapa penyidikan memang ini yang harus terus didalami dan saya yakin juga karena soal judi online ini ada di dalam astacitanya Pak Prabowo, seharusnya Pak Prabowo memberikan green light, ruang seluas-luasnya kepada polisi untuk menindak ini, siapapun orangnya. Mau macan, mau kucing ya harusnya tetap aja berikan keleluasan kepada Polri untuk menangkap itu. Apakah Budi Ari terlibat di sini? Kita secara awam kita tidak tahu. Nah ini Polri juga waktunya untuk membuktikan, karena selama ini kan trajektori masyarakat ketika berbicara tentang judi online, mata tombak masyarakat selalu mengarah ke Polri nih. Apalagi Budi Ari sempat lempar bola panas kan ketika diwawancarai bilang 5 bandar besar sudah tahu Kapolri. Kan seharusnya Polri yang nangkap. Kasihan masyarakat kan gitu narasinya dia. Dan ternyata justru anak buahnya dialah yang justru jelas bermain. Ini waktunya Polri untuk membuktikan bahwa Polri yang dituding orang sebagai backing dan sebagainya itu ya ternyata memang dari Kominfo sendiri bocornya. Dan buat Kominfo seharusnya nggak susah juga untuk melakukan pemblokiran situs itu. Pakai VPN pun transaksinya kan menggunakan akun luar negeri meskipun
account banknya dari mereka ini menggunakan virtual account melalui payment gateway itu. Nah ini memang pekerjaan yang tidak mudah, tapi ya saya sih kalau melihat asta citanya Pak Prabowo ya saya optimis aja sih. Asal jangan kebawa ke ranah-ranah politik. Kita juga nggak setuju. Karena kalau kita lihat dari lintas ininya, pelaku-pelaku kejahatan kolektif seperti ini kan memang mencari cantolan-cantolan politik supaya bisa menjadi backup kalau dia itu ketahuan. Ya seperti Tony kan kita tahu dekat dengan siapa, termasuk juga ada Denden Imaduddin itu kan juga dekat dengan salah satu partai. Ya Budiari sendiri dengan Projo dan sebagainya. Kita buang jubah-jubah politik itu, kita berbicara tentang kejahatan kolektifnya saja. Nah ini yang berkembang di medsos ini kan akhirnya saling tuding menuding. Saya kira Pak Jokowi sendiri yang merasa punya budi ari ya saya yakin juga dia punya goodwill untuk menuntaskan persoalan-persoalan ini. Nah pertemuan dengan Pak Prabowo di Solo segala macam saya yakin dua-duanya seharusnya memberikan goodwill yang bagus untuk penegakan hukum dari kelompok ini.